Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Setiawan dengan NPM 191506100. Di sini saya akan menjelaskan tentang web service. Apa itu web service? Web service merupakan cara berkomunikasi antara komputer melalui World Wide Web yang tersusun dari kumpulan fungsi-fungsi aplikasi pada alamat jaringan web atau cloud. Dan setiap service atau layanan yang di-share bersifat always on. Nah, the W3C definisi web service as. Nah, ini merupakan sebuah sistem perangkat lunak untuk mendukung interoperabilitas mesin ke mesin melalui jaringan komputer, yang mana aplikasi ini memiliki antarmuka dengan format yang dapat diproses oleh mesin atau secara spesifik yaitu WSDL. Sistem yang lain dapat berinteraksi dengan web service dengan menggunakan SOAP message secara khusus disusun dengan menggunakan HTTP dan XML serialization sebagai standarnya. Komponen web service yang pertama, dasar dari web service tersusun dari gabungan XML dan HTTP. XML dimanfaatkan sebagai jembatan penghubung antara platform dan bahasa pemrograman yang berbeda dan mampu untuk mengekspresikan pesan dan fungsi yang kompleks. Terus protokol HTTP merupakan protokol yang paling banyak digunakan internet. Nah, yang terakhir ini beberapa komponen web service. Yang pertama SOAP atau Simple Object Access Protocol. Yang kedua UDDI atau Universal Description Discovery and Integration. Nah, yang terakhir WSDL Web Service Description Language. Nah, ini adalah satu web service-nya. Dan ini dari service provider, SOAP, service request, WSDL. Nah, ini juga dari web feeder langsung ke WSDL ke UDDI, service broker. Nah, seterusnya interoperabilitas web service. Nah, interoperabilitas merupakan kemampuan web service agar dapat diakses secara multi-platform dan multi-programming. Dengan WS, aplikasi dapat dipublis berdasarkan fungsi dan pesan, sehingga dapat diakses via jaringan internet. WS menggunakan XML untuk mengkodekan atau encode atau mengekstrak dekode pesan yang akan disampaikan, sedangkan SOAP sebagai pembungkus pesan yang dikirim. WS memungkinkan aplikasi dikembangkan dengan platform Windows dapat berbicara dengan platform Linux atau Mac OS. Jenis WS berdasarkan manfaat. Yang pertama, Reusable Application Components, yaitu jenis web service yang dimanfaatkan secara periodik atau berulang-ulang. Contoh layanannya konversi mata uang, info cuaca, penterjemahan bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, Connecting Existing Software. Nah, WS dapat dimanfaatkan mengintegrasikan antar berbagai aplikasi yang berbeda. Contohnya aplikasi traveling diintegrasikan dengan aplikasi pemesanan hotel, wisata, rental kendaraan, dan lain-lain, meskipun dengan platform, lokasi, dan pemrograman yang berbeda. Terus apa itu WSDL? WSDL merupakan secondary web service description language berbentuk bahasa XML based yang mendeskripsikan sebuah web service berupa alamat maupun fungsional web service. Terus yang ketiga merupakan standar W3C. Ini termasuk contoh WSDL-nya, ini pemrograman WSDL-nya. Nih, seterusnya apa itu SOAP? Protokol berbasis XML yang memungkinkan antara aplikasi dapat mempertukarkan informasi melalui protokol HTTP, atau dengan kata lain SOAP adalah protokol untuk mengakses sebuah web service. Yang kedua merupakan singkatan dari Simple Object Access Protocol. Nah, protokol yang dirancang untuk komunikasi via internet. Terus sebuah format untuk pengiriman pesan, bersifat platform dan bahasa independen, bersifat sederhana dan dapat dikembangkan, bersifat ramah terhadap wireless jaringan komputer. Yang terakhir, SOAP merupakan rekomendasi di standar W3C. Contoh SOAP request getbook. Nah, ini ada parameternya, ini angkanya 979/533/159/0. Nah, contoh SOAP respond getbook. Nah, ini ada info dari WS. Ini seperti komputasi numerik dengan Turbo Pascal. Ini pokoknya di garis merah ini
yang di dalam lingkaran merah ini adalah perbedaannya antara ini adalah termasuk SOAP Response Guidebook. Ada pokoknya yang di lingkaran biru ini kalau contoh Response Guidebook nih di dalam lingkaran ini, lingkaran merah ini. Terus apa itu UDDI? Merupakan singkatan dari Universal Description Discovery and Integration, berupa directory web service yang keperluan registrasi dan pencarian web service. Yang ketiga merupakan directory untuk menyimpan informasi web service seperti yang dideskripsikan USDL. Yang terakhir diakses dengan menggunakan SOAP message. Nah, ini pemanggilan web service dengan UDDI. Yang pertama, server meregistrasi ke server registrasi ke UDDI registrasi. Yang kedua, lookup ke clean. Terus dari clean info ke server. Nah, ini adalah contoh localhost dari JUDDI. Implementasi web service-nya itu yang pertama Java. Java ini terdiri dari JWSDP, Axis 2, Apache CXF, dan lain-lain. Yang kedua PHP. PHP ini terdiri dari SOAP extension, NUSOAP atau 3 party. Yang ketiga C++, contohnya ini Axis 2. Yang terakhir Microsoft, contohnya itu .NET Web Service. Nah, selanjutnya tentang RESTful API atau REST API. RESTful API atau REST API merupakan penerapan dari API atau Application Programming Interface. Sedangkan REST atau Representational Transfer adalah sebuah arsitektur metode komunikasi yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data, di mana metode ini sering diterapkan dalam pengembangan aplikasi dengan tujuannya untuk menjadikan sistem memiliki performa yang baik, cepat, dan mudah untuk dikembangkan atau scale, terutama dalam pertukaran dan komunikasi data. RESTful API ini memiliki 4 komponen, yaitu URL design, HTTP verbs, HTTP response code, yang terakhir format response. Nah, URL design ini yaitu RESTful API diakses menggunakan protokol HTTP. Penamaan dan struktur URL yang konsisten akan menghasilkan API yang baik dan mudah untuk dimengerti dari developer. URL API biasa disebut endpoint dalam pemanggilannya. Yang kedua, HTTP verbs, yaitu setiap request yang dilakukan terdapat metode yang dipakai agar server mengerti apa yang datang yang sedang di request client. Nah, ini terdiri dari GET. GET itu adalah metode HTTP request yang paling mudah. Metode ini digunakan untuk membaca atau mendapatkan data dari sumber. Yang kedua, POST. POST adalah metode HTTP request yang digunakan untuk membuat data baru dengan menyisipkan data dalam body set request dilakukan. Yang ketiga, PUT. PUT adalah metode HTTP request yang biasanya digunakan untuk melakukan update data research. Yang terakhir, delete. Delete adalah metode HTTP request yang digunakan untuk menghapus suatu data pada research. Terus HTTP reference code. HTTP reference code adalah kode standarisasi dalam menginformasikan hasil request kepada klien. Secara umum terdapat 3 kelompok yang biasa kita jumpai pada REST API, yaitu 2XX adalah respon kode yang menampilkan bahwa request berhasil. 4XX adalah respons kode yang menampilkan bahwa request mengalami kesalahan pada sisi klien. Terus 5XX adalah respon kode yang menampilkan bahwa request mengalami kesalahan pada sisi server. Yang terakhir, format response. Nah, setiap request yang dilakukan klien akan menerima data respon dari server. Respon tersebut biasanya berupa data XML atau JSON. Setelah mendapatkan data respon tersebut, barulah klien bisa menggunakan data cara memprosesing data tersebut dan diolah sesuai kebutuhan. Cara REST API bekerja. API secara eksplisit memanfaatkan metodologi HTTP yang ditentukan oleh protokol RFS 2616. Permintaan ke API bisa menggunakan GET untuk mengambil sumber daya, PUT untuk mengubah status atau memperbarui sumber daya yang dapat berupa objek, file, atau blok, POST untuk membuat sumber daya itu, dan delete untuk menghapuskannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.